Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para Dewan Penguji, ada Mas Sigit, ada Mas Barul Amal, dan salah satu peserta kita sidang munakosa yaitu Mas Rahmat Mubarak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita yaitu melaksanakan sidang munakosah. Mudah-mudahan sidang ini berjalan lancar sebagaimana keinginan kita bersama. Nah, terkait dengan prosedur dan sebagainya mungkin Mas Rahmat juga sudah memahami karena sudah mendapatkan briefing dan juga sudah mendapatkan masukan dan juga arahan pada saat pembukaan tadi ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulang bahwa nanti dalam sidang ini yang pertama-tama adalah Mas Rahmat menyampaikan skripsinya baik melalui slide ataupun secara langsung. Kira-kira durasinya antara 20 sampai 30 menit, terus kemudian nanti diikuti sesi tanya jawab oleh para penguji, dan setelah itu poin masukan dan juga saran yang akan disampaikan oleh para penguji yang harus dicatat oleh Mas Rahmat. Baik, nanti syaratnya itu akan disampaikan menyusul berupa tulisan atau catatan-catatan ataupun langsung disampaikan melalui recording saja. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan untuk mempersingkat waktu agar acara ini berjalan tepat waktu, maka saya serahkan kepada para penguji yaitu Mas Sigit dan Mas Barul Amal. Kepada beliau berdua kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan skripsi saya dengan judul Analisa Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang pertama, apa itu reklame? Pengertian reklame menurut Bentar Mas, peraturan. Mau menyampaikan pakai PPT apa tidak? Saya pakai PPT Pak, kan tadi udah dikirim Pak. Mas Rahmat bisa membuka PPT sendiri? Bisa. Bisa, ya silakan. Maksudnya nggak buka di sini Pak? Ya, buka di situ, bisa nggak? Masih kurang paham Pak. Masih kurang paham ya? Oke, berarti saya coba bantu. Bentar kalau gitu. Rahmat. Terus. Ini ya, kelihatan ya teman-teman ya.
Mas Rahman azan dulu ya. Siapa? Nanti kalau azan tetap langsung bahaya nih. Bisa bisa digoreng sama Dip Sarip. Besar ya. Oke Mas, karena kayaknya nggak kedengeran ya. Masih azan ya? Udah selesai. Alhamdulillah. Oke, silakan. Silakan Mas Rahmat, ini sudah saya bukakan ininya. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak bisa dikebawain ya, Pak? Nggak kebaca ya? Enggak, Pak. Seperti ini. Nah, begini baru bisa, Pak. Oke, silakan disampaikan. Ya, Pak. Apa itu reklame? Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang dasar pemungutan pajak reklame menyatakan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang merupakan bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang. Ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Dari pengertian reklame di atas, maka definisi izin reklame secara sederhana adalah izin yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pendirian reklame. Dalam peraturan yang dibuat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya reklame billboard, megatron, LED, videotron, reklame kain, reklame stiker, selembaran, reklame berjalan, udara, dan sebagainya yang berada di peraturan daerah. Di dalam zonanya, reklame dibagi dalam zona kawasan kendali. Ada 5 kawasan kendali. Yang pertama, kendali ketat, kendali sedang, kawasan kendali rendah, khusus, dan tanpa penyelenggaraan reklame. Contoh tanpa penyelenggaraan reklame, zona ring 1 yang berada di sekitaran Istana Merdeka, Pak. Contoh kasus menurut Perda 9 tahun 2014, kawasan reklame penertiban di Kecamatan Tambora
yang berada di jalan atau protokol ataupun di bahu jalan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian suatu fenomena yang komprehensif. Bagaimana efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggar izin reklame di Kecamatan Tambora? Efektivitas berasal dari bahasa efektif yang mengandung pengertian dicapai keberhasilan dalam tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Emerson berpendapat bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, Kecamatan Tambora memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, sehingga pemerintah harus bisa melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah mengenai pelanggaran terhadap izin reklame. Sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan, reklame yang berada di Kecamatan Tambora sudah semakin tidak beraturan, dan kebanyakan reklame yang berada di jalan-jalan tidak memiliki izin. Selain itu, reklame menimbulkan efek semrawut yang tentunya mengganggu keindahan dan kerapihan jalan. Kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kecamatan Tambora adalah: 1. Kendala yang dihadapi oleh kantor perizinan adalah kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan izin reklame, seharusnya dari pihak pekerjaan umum dan perumahan. 2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah ketidaktertiban pemasangan reklame sehingga menyulitkan petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ketika melakukan penindakan tidak terdeteksi biro reklame mana saja yang melakukan pelanggaran. 3. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamung Praja dalam mengenai sanksi adalah masyarakat atau biro bahkan menganggap reklame yang berupa spanduk dan melintang di jalan tidak perlu dibongkar karena pasti akan dibongkar sendiri oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Ini di slide ke-8 dokumentasi penelitian, Pak. 9. Kesimpulannya, efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kecamatan Tambora pada saat ini belum efektif karena banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun pidana tidak juga mengurangi jumlah pelanggaran izin reklame di Tambora. Dalam permasalahan ini, kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum, fungsi koordinasi dan instansi-instansi yang terkait berhubungan dengan izin reklame kurang berjalan dengan baik, ketertiban pemasangan reklame sehingga menyulitkan petugas. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelanggaran izin reklame di Kecamatan Tambora yaitu koordinasi antar instansi lain dengan penindakan pelanggar izin reklame. Oke, silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih. Saya dulu apa Pak Amal dulu?
Pak Sigit dulu dong. Aku junior manut wae lah. Baik. Pak Rahmat. Siap, Oke, Pak. kita mulai ya Pak Rahmat ya. Siap. Minta tolong ke slide pertama Pak Rahmat. Judulnya Pak Rahmat. Nah, pertanyaan saya. Ini kan judulnya Pak Rahmat itu analisa kebijakan pemerintah DKI. Apa yang dimaksud dengan analisa kebijakan dalam skripsinya Bapak ini? Maksudnya Pak? Ya kan judulnya analisa kebijakan pemerintah DKI dalam dan seterusnya. Kenapa misalnya Pak Rahmat mengambil judul yang seperti ini, analisa kebijakan? Ada penjelasannya atau tidak? Karena yang saya lihat di lapangan Pak, masih banyak yang harus dibenahi Pak dalam masalah reklame, karena banyak kejadian reklame tumbang ataupun penempatannya mengganggu ketertiban umum. Oke, gini aja biar gampang. Coba rumusan masalahnya Pak Rahmat apa? Nah, ini rumusan masalahnya Pak Rahmat itu di atas. Ini operatornya Mas Hadik apa? Nah, ini. Nah, ini Pak Rahmat. Ini rumusan masalahnya Pak Rahmat. Sebentar Pak, di sininya nggak kelihatan. Nah, rumusan masalah Pak Rahmat itu satu, efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran reklame. Kedua, kendala ya, yang dihadapi di lapangan dalam pengenaan sanksi. Begitu. Nah, kaitannya dengan judul, Pak Rahmat itu judulnya analisa kebijakan. Tapi rumusan masalah dan pembahasannya itu tentang efektivitas pengenaan sanksi. Itu maksud saya. Siapa? Rada lari Pak judulnya Pak ya. Jadi maksud saya maksud saya itu. Jadi pertama catatan saya, judulnya itu analisa kebijakan. Siap. Tapi rumusan masalahnya tentang efektivitas pengenaan sanksi reklame, ya kan? Satu. Jadi sebenarnya saya pengen ngomong ini nggak nyambung, Mbak. Di satu sisi Pak Rahmat ngomong tentang analisa kebijakan, di sisi yang lain ngomong ini efektivitas. Jadi itu sudah nyambung dan seterusnya itu nanti. Terus kemudian kedua, langsung saja dalam penelitiannya Pak Rahmat di sini menyampaikan bahwa efektivitas itu berbeda dengan efisiensi. Apa bedanya Pak Rahmat? Sebentar Pak. Sebenarnya sama sih Pak, tapi pada ini beda. Pak Rahmat nulis sendiri di halaman 20 Pak, coba baca. Ya, kalau efek itu Pak, setelah melanggar dikasih teguran. Kalau efisiensinya itu cara kerja di lapangannya Pak. Gitu. Sudah. Coba cek di halaman 20, coba cek. Ya. Sudah baca kan? Lagi baca Pak. Ya sudah. Nah, tadi gimana jawabannya? Bingung Pak. Ya saya kan hanya cuma baca punya Pak Rahmat ini kan. Ya, Oke. Terus kemudian
Pak Rahmat menyampaikan, ya kan, di apa tadi di presentasi menyampaikan bahwa eh, apa namanya ternyata pengenaan sanksi reklame itu belum efektif Ya, begitu. Nah, benar Pak. dasarnya apa Pak Rahmat itu mengatakan ini kan hasil penelitiannya Pak Rahmat ya. Ya, Apa siap. dasarnya kalau ini efektif atau tidak efektif? Karena pas dilihat di lapangan Pak, setelah kita sanksi masih aja timbul reklame yang sama dengan orang yang berbeda. Kalau sebelum efektif dan tidak efektif itu ngukurnya kapan itu Pak? Sesudah melakukan penertiban Pak. Oke, jadi batasnya itu antara sebelum penertiban dan setelah penertiban ya. Ya. Nah, sebelum penertiban itu ada berapa pelanggaran, Pak? Di situ ada 4, bisa lebih dari 4 Pak. Setelah penertiban? Kadang turun, kadang masih makan lebih. Bukan, maksud saya begini. Ini deskripsinya Pak Rahmat yang itu diuraikan di mana, Pak? Data itu. Ada di kesimpulan Pak. Sebentar Pak. Bukan, maksudnya harusnya di pembahasan dong. Oh iya Pak, nggak dimasukin Pak. Itu ngambil dari pengalaman yang di lapangan Pak. Nah, maksud saya begini Pak Rahmat. Pak Rahmat kan melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara apa saja Pak Rahmat? Penelitiannya, metodologinya dengan pengumpulan data di lapangan Pak. Iya, apa saja itu? Metodologi. Teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi Pak. Baik, ketiga ya yang disebutkan ya. Nanti ini Mas Amal ini mesti lebih tajam lagi nanti. Saya masih saja. Nanti biar Mas Amal yang ini. Kemudian observasi, apa yang diobservasi Pak? Data apa yang diperoleh Pak? Pengamatan langsung pas waktu penertiban dan keterangan dari Satpol setempat Pak. Satpol yang melakukan penertiban. Oke. Kalau Satpol yang bersangkutan kan berarti kan wawancara Pak. Iya, saya sendiri Pak yang penertibannya Pak. Gitu. Oke. Terus kemudian wawancara, hasilnya itu dikomentasikan tak itu? Pelanggarannya. Ada Pak di belakang Ya, ada foto-foto itu. Ada foto. Oke. Ini ada Terus kalau wawancara? Nggak ada Pak. Ini kan ada wawancara kan metodologinya Pak Rahmat juga. Apa hasilnya Pak? Bingung Pak, saya yang wawancara sendiri Pak. Yang kaitannya dengan efektivitas itu loh Pak. Jadi kan maksud saya begini, dari observasi, dari wawancara, terus dokumentasi itu kemudian Pak Rahmat kan akan merujuk pada kesimpulan. Iya, kesimpulannya Pak. Itu lupa dimasukin Pak wawancara dari Kasatgas Kecamatan Tamboranya. Ada enggak itu kaitannya dengan efektivitas? Ada Pak. Bentuknya apa dokumentasinya? Dokumentasinya setelah penertiban Pak. Kok dimasukin? Jalan. Wawancaranya wawancara terbuka atau wawancara tertutup? Tertutup Pak. Tertutup. Bagaimana itu?
Apa namanya, pertanyaan yang diajukan apa saja? Eh, Kendala yang dilakukan selama sebelum penertiban dan pasca penertiban, Pak. Ya, jadi Pak Rahmat sudah bikin ya itu ya, apa namanya, daftar pertanyaannya. Sudah. Oke, nanti itu dilampirkan kalau ada hasil hasil apa, hasil wawancaranya itu. Tuh. Kemudian dijelaskan juga di sini. Di lampiran. Nah, terus kemudian jadi baik. Terus kemudian kaitannya dengan upaya upayanya apa saja Pak itu Pak? Kalau ada belum efektif, ada kendala yang 5 itu, terus upaya untuk menanggulangi, mengatasi kendala apa saja Pak? Yang pertama, kita lingkar wilayah Pak untuk mencegah pemasangan yang tanpa izin di malam hari. Yang kedua, kalau memang sudah terlanjur pasang, kita turunkan. Enggak. Kan kaitannya dengan rumusan masalahnya itu efektivitas sanksi apa tadi? Efektivitas sanksi reklama ya? Iya. Efektivitas sanksi reklama. Efektivitas sanksi reklama bentuknya apa sanksinya ini, Pak? Sanksinya kalau emang ketangkep tangan pas masang, Pak, sanksinya itu kena tipiring, Pak, sidang tipiring. Kalau nggak ketangkep sama orangnya, spanduknya dicopotin, disita, Pak. Oke. Terus maksud saya upaya menanggulangi kan berarti sama kalau seperti itu, Pak. Kalau upaya menanggulangi dengan sanksinya kan sama. Jadi kan ini sanksi tidak efektif katanya menurut penelitian, ya kan? Ada kendala-kendala. Terus upayanya apa? Kemudian kalau itu dilakukan ada lagi dicopot lagi kan sama berarti, Pak. Iya, untuk saat ini emang kayak main kucing-kucingan Pak kalau di lapangan. Sudah kalau begitu. Nah itu aja ya berarti maksudkan saya. Jadi sorry, kaitannya dengan upaya tadi itu ada di wawancaranya Pak Rahmat. Ada Pak, kalau nggak salah ada. Terus saya cek lagi Pak. Ada atau tidak? Ini pastikan. Kayaknya sih nggak ada Pak. Alah, kok nggak ada? Ya sudah. Kalau gitu saya sudah saja Pak Amal. Silakan Pak Amal kalau begitu. Terima kasih Pak Sigit Nur Hadi atas saran dan masukannya kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat, ya Pak. Pertama, Pak Rahmat mengambil judul apa Pak Rahmat judulnya? Analisis kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kecamatan Tambora. Dari judul tersebut, di dalam kajian teorinya Pak Rahmat, saya mau tanya, apa yang disebut dengan kebijakan dulu, Pak? Kan kalau mau menganalisis tentang sesuatu, misalkan kita mau menganalisis apakah kopi itu enak atau enggak, nah, kita kan harus tahu dulu cita rasa dari kopi. Nah, sebelum kita menganalisis kebijakan, sebenarnya kebijakan itu apa, Pak Rahmat? Kebijakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, Pak. Oke. Nah, kalau itu merupakan kebijakan dari pemerintah, maka produknya adalah Perda.
Perda. Siap. Lalu di dalam Perda itu ada rumusan-rumusan yang memuat tentang aspek bagaimana tata cara mengawasinya ya Pak Rahmat. Ada Pak. Sebentar, Ada. Kira-kira adanya di pasal berapa aja Pak Rahmat? Sebentar Pak. Maaf Pak, tadi apa Pak? Nah, kan tadi Pak Rahmat bilang bahwa di dalam kebijakan itu terdapat pengawasan dan penertiban. Nah, tadi kata Pak Rahmat kebijakan itu artinya putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Produknya apa? Perda. Perdanya nomor berapa? Lalu di pasal apa yang itu? Perdanya Perda 9, Perda nomor 9 tahun 2014 Pak. Tentang penyelenggaraan reklame. Yang secara spesifik menyebutkan terkait pengawasan dan penertiban ada di pasal berapa aja? Pengendalian pengawasan bab 4 pasal 31 Pak, pengawasan. Kalau penertibannya pasal 32. Oke, berarti itulah objek kajian dari penelitian Pak Rahmat ya. Siap. Oke. Nah, sebelum masuk ke yang lain, di dalam kajian teorinya Pak Rahmat kok nggak memasukkan kajian teori mengenai kebijakan dan pengawasan. Malah saya lihat di Pak Rahmat itu kajian teorinya justru mengkaji tentang ini reklame, ya kan, menurut para ahli jenis-jenis reklame, pengizinan reklame secara umum, sama teori terkait ketertiban umum. Nah, sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah kebijakan. Itu kenapa Pak Rahmat kira-kira alasannya Pak Rahmat tidak mengkaji terlebih dahulu tentang teori-teori kebijakan, sehingga nanti Pak Rahmat bisa melakukan analisis secara terukur apakah kebijakan itu sudah efektif atau belum. Siapa? Kenapa alasannya kira-kira Pak Rahmat? Di kajian teori kenapa nggak dimasukkan? Karena saya berpikirnya cuman dimasukkan ke Perda nomor 9 aja Pak. Nggak ke kajian teori atau pembagian bab tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban. Karena udah mencakup semuanya di Perda nomor 9 itu Pak. Kalau secara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penertiban reklame ini, kategori kebijakannya itu kebijakan yang persuasif atau represif? Bisa dibilang dua-duanya Pak. Bisa dibilang dua-duanya. Kenapa? Ya, pertama, kalau emang reklame itu ada penanggung jawabnya, kita hubungi, kita kasih teguran Pak. Pernyataan pertama, kedua, ketiga, kalau memang tidak dirapikan, kita tertiban.
itu tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan pasal berapa? Bahwa kalau ada penanggung jawabnya, kita kontak penanggung. Bunyi pasalnya gimana? Emang ada di Kalau Perda? di sini nggak dijabarin, Pak. Tapi ada di SOP-nya di Satpol, Pak. Ada di SOP-nya di Satpol. Satpol. Di sisi represifnya gimana? Eksekusi di lapangan, Pak. Penertiban diturunin. Oh. Jadi kebijakan ini memuat dua metode penindakan sekaligus ya. Ada Iya. cara persuasifnya, ada cara represifnya. Tapi untuk pasal-pasalnya, Pak Rahmat tadi lupa ya, cuma adanya di SOP. Iya. Gitu ya, Pak? Oke. Iya, Pak. Kemudian yang selanjutnya, waktu dulu ketika kita seminar proposal, kalau tidak salah, saya akan memberikan saran. Yang saran tersebut sepertinya sudah menjadi aturan baku dari penulisan tugas akhir, yaitu memasukkan bab terkait dengan metodologi penelitian. Iya. Nah, di sini di skripsinya Pak Rahmat ini tidak ada bab tersebut. Makanya saya mau mencoba menggali deh. Walaupun nanti harus dituliskan ya bab itu ya. Oh iya, Penelitiannya Pak. Pak Rahmat nih jenis penelitian hukum apa, Pak? Khusus bab sendiri, Pak ya? Satu bab sendiri khusus buat penelitian itu. Ya, karena nggak ada nih, jadi saya mau cari tahu deh. Penelitiannya Pak Rahmat ini menggunakan metodologi penelitian apa? Metode kualitatif, Pak. Metode kualitatif. Memang Iya. dalam istilah penelitian hukum ada gitu namanya metode kualitatif. Sebentar, Pak. Sebentar. Metode metode yuridis empiris dengan analisa data kualitatif, Pak. Metode yuridis empiris dengan analisa data kualitatif. Emang analisa data kualitatif itu Yap. apa sih, Rahmat? Sebentar, Pak. Apa Pak Rahmat analisa data kualitatif itu? Metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka yang kemudian disebut data kualitatif, Pak. Yang bukan angka. Ya. Kalau yang bukan angka berarti datanya apa tuh, jenisnya data apa namanya? Dengan pengumpulan wawancara dan hadir di lapangan, Pak. Dengan pengumpulan wawancara dan hadir Iya. Pengamatan di lapangan. Oh, berarti itu data apa namanya? Data. Analisis data kualitatif.
Enggak, datanya tuh namanya data apa itu, berarti data primer atau sekunder? Lupa, sebentar. Data primer, Pak. Oh, data primer. Berarti penelitiannya adalah yuridis empiris. Hmm, Iya nggak, Pak Rahmat? iya. Oke. Nah, nanti dimasukkan ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat itu dalam satu bab tersendiri. Setidaknya memuat. Pertama adalah metodenya apa, pendekatan yang digunakannya apa, datanya apa, mengumpulkan datanya di mana, lalu cara menganalisisnya. Jadi setidaknya 4 komponen tadi di luar dari komponen metode harus ada. Pendekatan, data, pengumpulan datanya bagaimana, lalu cara menganalisisnya. Ini saya nggak melihat itu mungkin karena Pak Rahmat tidak memasukkan itu di dalam satu bab khusus. Siap, Pak. Benar, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya, saya mau tanya satu persatu dari setiap pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ada 3 kan ya? Halo? Ya, siap. Ada 3 kan ya pertanyaannya dari Pak Rahmat tuh ya? Ya, Dari Pak. pertanyaan pertama, Sebentar, Pak. bagaimana efektivitas penanganan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kecamatan Tambora, Kota Administratif Jakarta Barat? Gimana tuh Kendalanya. penanganan sanksinya? Ya nggak, hasil penelitiannya Pak Rahmat tuh gimana efektivitas penanganan sanksinya di situ tuh? Udah Kalau efektif, belum efektif, atau gimana hasilnya? belum efektif, Pak. Kesimpulannya belum efektif. Iya. Sarannya apa, Pak Rahmat? Sarannya harus lebih gencar lagi dan harus ada tempat untuk meletakkan atau menaruh reklame, Pak, di satu wilayah. Di Biar satu nggak wilayah. tersebar. Oke. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi? Apa tuh kendala yang dihadapi? Kendalanya itu kadang letak lokasi untuk reklame itu sendiri, Pak, beda dinas. Dalam artian ada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dia meletakkan masang reklame di atas di tanggung jawab dinas itu. Kita mesti koordinasi dan lama. Kadang juga masuk ke zona dinas pertamanan, dia masang di taman. Kadang-kadang untuk kita koordinasinya itu lebih lama, Pak. Untuk antar koordinasinya itu kurang berjalan, Pak. Nah, kendala secara kebijakannya apa? Kalau itu kan kendala di lapangan. Karena ini kan analisis kebijakan, menurut Pak Rahmat tuh kebijakan tersebut, analisis dari yang Pak Rahmat alami itu, apakah adanya kekurangan atau adanya kekosongan hukum atau gimana? Karena ini kan analisisnya kebijakan, bukan analisis terkait dengan bagaimana keadaan sosial di situ. Tapi kalau kita sebagai peneliti hukum harus menyesuaikan apakah permasalahan ini sudah diakomodir belum sebenarnya oleh kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah wilayah provinsi
DKI Jakarta, khusus Jakarta Barat. Apa ya Pak Gimana dibilang? Di kebijakannya gimana? Apakah kebijakan itu sudah memberikan jalan keluar atas masalah itu atau belum? Bentar, Pak. Dikaji nggak perdanya, Pak Rahmat? Belum sampai ke situ, Pak. Oh, berarti nanti coba disesuaikan. Jangan-jangan yang jadi kendalanya Pak Rahmat di dalam menjawab pertanyaan nomor 2 ini dengan alasan yang tadi itu sebenarnya oleh Perda sudah diakomodir. Jangan-jangan. Kalau begitu kan hasil analisisnya Perda ini sudah efektif. Nah, karena itu akan mempengaruhi bagaimana nanti Pak Rahmat menarik kesimpulan. Kenapa tadi di awal saya tanya apa itu kebijakan pemerintah, produknya apa. Nah, tujuannya adalah ketika kita melakukan analisis, dalam hal ini yuridis normatif, nah kita temukan nih masalah-masalah demikian, aturan hukumnya bagaimana. Nah, kalau yuridis normatif itu karakteristiknya nanti akan memunculkan satu saran bahwa hukum harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Atau bahasa teorinya yang dikeluarkan oleh Reskopon maupun Mukhtar Kusuma Atmaja namanya Law as a Tool of Social Engineering. Jadi hukum harus bisa menjadi sarana untuk melakukan perekayasaan sosial. Kalau normatif ya tadi, bagaimana masyarakat harus berubah demi hukum. Berarti di sini belum ada analisis yang tajam sesuai dengan judul. Tadi saya harapannya begitu. Ketika menemukan kendalanya demikian. Dasar hukum yang sudah adanya ternyata belum memenuhi. Dasar hukum yang sudah adanya belum mampu membantu kerja-kerja dari Satpol PP. Nah, nanti muncul di sarannya untuk lebih menspesifikasikan lagi aturan tersebut terkait kendala-kendala yang A, B, C, D yang tadi Pak Rahmat alami. Kalau bahasanya apa saja kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan penanganan sanksi, lalu tadi jawabannya kadangkala Pak dinas ini, kadangkala dinas ini. Nah, itu belum ada ibaratnya analisis hukumnya, baru analisis terkait problematika sosialnya. Oke, yang ketiga, upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam efektivitas penanganan sanksi. Nah, upayanya apa aja Pak Rahmat dari hasil penelitian itu? Upayanya pertama penurunan spanduk ataupun pembongkaran billboard. Yang kedua, edukasi terhadap biro jasa. Kadangkala balik lagi seperti masang sembarangan lagi. Sudah diedukasi, sudah ditertibkan, masih muncul yang sama juga, Pak. Artinya kalau dari keadaan tersebut, kesimpulannya upaya-upaya yang ada selama ini adalah upaya yang belum efektif, gitu ya? Siap, benar Pak. Lalu sarannya apa Pak Rahmat? Saran saya lebih ekstra lagi untuk mengawasi zona-zona reklame, Pak. Dan mungkin
ekstra lagi dalam mengawasi zona-zona reklame. Reklame, iya, karena kan banyak kawasannya Pak. Kalau untuk ring 1 aman, tapi kalau untuk yang di daerah pinggirannya itu kadang-kadang kita nurunin siang, sore udah ada lagi, gitu Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, upaya-upaya yang dilakukan ini adalah upaya-upaya yang telah diamanatkan oleh peraturan daerah atau upaya-upaya sendiri? Ada yang dia Inisiatif diamanatkan di Perda Pak. apa aja tuh? Sebentar Pak. Halo, Pak Rahmat. Ya Pak, lagi dilihat di Perdanya Pak, sebentar. Ada di Kepgub Pak, nggak ada di Perda. Di Perda nggak dijelasin upaya-upayanya. Nah, berarti ada kebijakan yang lain nih selain Perda. Ya, keputusan gubernur. Nah, dalam keputusan gubernur itu gimana katanya upaya yang harus dilakukannya? Belum dicari Pak. Selama ini yang dilakukan sesuai dengan SOP aja Pak yang dibuat gitu. Nah, SOP yang dibuat oleh Satpol PP itu bentuknya apa produknya? Bingung Pak. Oh, bilang apa ya Jadi produknya? lisan aja gitu, verbal. Ya Mandat kadang aja. ya seperti itu. Nah, ini saran saya lagi. Karena Pak Rahmat sudah memutuskan untuk mengambil judul analisis kebijakan, Siap. artinya tadi pertama dikaji dulu kebijakan itu apa, lalu produk daripada kebijakan itu apa, lalu diuraikan berarti dari semua produk-produk kebijakan itu mana yang terkait dengan reklame. Nah, dari situ diturunkan lebih jauh lagi mana yang memang menjadi aspek pengawasan dan penertiban. Jadi dianalisis dulu teorinya kebijakan itu apa. Dari kebijakan itu apa, akhirnya Pak Rahmat menemukan, oh yang dimaksud kebijakan ini. Nah, tentang reklame sendiri, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan A, B, C, D. Nah, dari kebijakan yang A, B, C, D yang terkait dengan pengawasan dan penertiban itu adanya di pasal ini. Nah, dari pasal yang ini itu kemudian diuraikan melalui misalkan pedoman yang ada di Satpol PP DKI. Baru di situ Pak Rahmat bisa menemukan terkait dengan persoalan efektif atau tidaknya kebijakan pemerintah itu. Nah, kalau sekarang itu kan kayak kalau kita bahasakan kayak nulis aja, nulis reportase saja, belum melakukan analisis kebijakan. Jadi reportase saja kayak wartawan, ada kejadian di sini, tangani begini, ini begini. Nah, sedangkan yang jadi materi pada penulisan ini kan tugas akhir
dan tugas akhir di bidang prodi ilmu hukum. Tuh, lalu spasinya itu apakah memang spasinya segini, Pak Rahmat? Atau menurut panduan harus 1,5 atau 2? Saya khawatirnya yang ditulis ini belum menyesuaikan dengan pedoman karena metode penelitian belum masuk. Lalu dari sisi spasi juga kayaknya belum disesuaikan dengan spasi yang ada di pedoman penulisan tugas akhir. Terus juga cara menulis footnote-nya. Footnote, Pak. Ya, footnote itu kan Naju Kopenta. Nama, judul, kota, penerbit, tahun, baru halaman. Dan judul itu harus selalu dicetak miring. Nah, di sini ada yang nggak dicetak miring, Pak. Iya, dan nggak di dalam kurung terkait kopentanya, kota, penerbit, tahunnya. Oke. Siap. Jadi nanti harus diperbaiki lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit juga sudah banyak dicatat, termasuk juga yang disampaikan oleh saya, termasuk memasukkan metode penelitian dalam bab yang khusus. Nah, karena jumlah halamannya kalau saya lihat kayak makalah. Ini makalah, maksudnya makalah tugas. Hanya kalau dilihat dari daftar isi itu nggak lebih dari 40. Cuma 30. Artinya belum menunjukkan bahwa belum dalam penulisan tugas akhir ini. Ya, Pak. Ya, nanti diperbaiki ya, Mas Rahmat. Untuk ya, tuh, cuma ada 26 halaman. Nah, artinya belum komprehensif dalam melakukan penulisan tugas akhir. Itu aja dari saya, Pak Anik dan Pak Sigit. Terima kasih. Sebelumnya silakan Pak Anik selaku moderator dan pimpinan melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit masih mau menambahkan, Pak Sigit? Cukup, Pak Anik, cukup. Oke. Terima kasih kepada Dewan Penguji, Pak Sigit dan Mas Bahrul Amal ya. Tadi sudah banyak sekali masukannya. Mudah-mudahan bisa diterima sama Mas Rahmat Mubarak dan juga dicatat sendiri. Sekalipun nanti setelah ini akan ada beberapa catatan yang langsung disampaikan ya. Mungkin melalui saya atau langsung disampaikan ke Mas Rahmat. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa diputar kembali recording ini, Mas Rahmat ya. Ya, Pak, siap. Saya kira cukup karena ini sudah memakan jadwal sesi berikutnya. Jadi untuk Mas Rahmat kami persilakan untuk live dulu dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit masih lanjut apa? Silakan Mas Rahmat dulu. Izin live ya, Pak. Ya. Bentar. Apa itu? Foto dulu ya. Bentar. Siap. Ini belum ada fotonya. Lupa saya. Saya harus ganteng nih. Iya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, Pak. Silakan, Izin Pak Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anik. Siap. Gimana Pak Sigit? Ini aku masukkan juga. Pak Sigit juga mau ngasih masukan atau gimana nih?
Aku dua penelitian apa